Yang saya hormati para ustadz, Bapak Ustadz Mustari, Bapak Ustadz Emil Yahya Abdurrahman yang tadi sudah memimpin zikir yasin dan doa, Bapak Ustadz Lutfi, Haji Lutfi, Haji Wahyu, rombongan Hadrah Ustadz Indra Purnama, Bapak Ustadz Sutian, dan banyak lagi yang lainnya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, enak makan, dan yang dimakan juga ada. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi benar kalau kita banyak gaul, insya Allah bikin acara gampang. Tapi jangan gara-gara mau bikin acara, mau ngawinin, masuk pengajian, begitu udah ngawinin berhenti. Ada yang begitu? Banyak lah. Jadi mah kagak ada. Ada ya, tapi nggak banyak. Sini mah nggak ada lagi ngaji semua. Jadi tanpa diundang khusus, kita bisa bertemu 4 rambuan pengajian. Rambuan apa namanya ya? Rambuan apa ya? Dan bisa silaturahim. Saya ketemu Pak Guru Jayani kayaknya malam ini, dulu udah lama banget belum ketemu lagi. Baru malam ini ketemu lagi, alhamdulillah, gara-gara lantaran kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini ada silaturahminya, ada tegur sapanya, banyak barokahnya. Pasti Allah ridho dengan kegiatan ini sehingga langkah kita dari rumah, kemudian waktu yang kita luangkan, bahkan makan pisangnya aja jadi ibadah. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga sama pisang-pisangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, senantiasa kita mohonkan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak lantaran beliau, contoh yang terbaik, manusia paling sempurna yang Allah pernah ciptakan, maka kepada siapa kita harus berkaca tentang kehidupan kita. Mudah-mudahan semakin waktu tambah, umur bertambah, semakin banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang kita teladani dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau acaranya habis, acara selamatan begininya habis, acara rapi namanya tasyakuran, ya enggak? Kalau acaranya sebelum kegiatan namanya selamatan. Sebelum ada Islam, ini udah ada. Zaman dulu orang kalau mau selamatan, dia minta izin sama leluhur, datang ke puhunan yang gede atau datang ke makam keramat, bawa bubur merah, bubur putih, kopi manis, kopi pahit, lisong, ayam bekakak, ditaruh, ya tumpeng ya, ditaruh di bawah pohon atau di, karena intinya mereka menyangka bahwa leluhur itu ada di situ. Tapi kemudian begitu Islam datang, enggak disalahin. Memang kita perlu izin sama leluhur. Leluhur adalah yang maha tinggi. Tidak ada yang maha tinggi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak perlu ke kuburan, kita kumpul baik di sini. Karena Allah mah di mana juga dengar. Ya. Makanya awal-awalnya bubur merah, bubur putih masih ada, ya enggak? Acaranya begini udah tahlilan, tapi masih ada bubur merah, bubur putih, masih ada kemenyan, masih ada dupa, masih ada lisong, kopi pahit.
Kemudian berubah lagi, ternyata kan gak ada yang makan, gak ada yang minum, mubazir itu akhirnya diubah lagi begitu. Itulah metode dakwah ulama-ulama kita di zaman dulu, nggak nyalahin tapi ngajak pelan-pelan supaya akhirnya yang bukan ajaran Islam ditinggalkan pelan-pelan. Yang kita adakan sekarang adalah udah murni Islam. Salahkah doa ketika dulu masih pakai dupa, masih pakai kopi pahit? Enggak salah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah juga orang sa'i, orang umroh awalnya masih ada berhala di Safa dan Marwah. Makanya ada surat Al-Baqarah ayat 168 kalau nggak salah. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar agama Allah. Barang siapa yang berhaji dan umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Tidak apa-apa, tidak ada dosa baginya tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa ayat itu ada? Emang sa'i antara Safa dan Marwah. Ayat itu turun ketika orang bingung, loh kan ini kita sa'i di sini, di Safa masih banyak berhala, di Marwah masih banyak berhala. Turun ayat ini. Jadi jangan nunggu bersih dulu baru mau ibadah. Jangan nunggu dupanya dihilangin dulu baru mau kumpul baca Quran. Jangan nunggu bubur merah bubur putihnya hilang dulu baru mau ngaji. Biarin itu ntar juga pelan-pelan hilang. Buktinya sekarang Safa Marwah udah nggak ada berhala ya kan? Begitu juga sekarang kita di sini kumpul udah nggak pakai dupa, udah nggak pakai kembang 7 rupa, udah nggak pakai kopi manis kopi pahit, cuma sedang pakai kopi pahit ini. Jadi pelan-pelan hilanginnya. Jangan pakai ilmu sentak senger. Ya. Main ngomong ini mau bukan sunnah rasul ini mah orang mau, nggak bisa begitu. Orang masih itu mulanya. Jadi alhamdulillah. Dan sekarang kalaupun masih ada yang pakai ya kita biarkan aja, kita dakwah sementara dia masih begitu ya nggak apa-apa. Sama dengan haji. Saya ngomongnya tausiah pengantin mah kayaknya buat, kalau buat pengantin baru kan nggak perlu ditausiahin, ya tausiah buat pengantin baru udah lagi mesra-mesranya kayaknya. Yang pengantin bau yang perlu tausiah. Haji di zaman Rasulullah orang Madinah kalau haji itu pulangnya lewat belakang rumah, ya pulangnya lewat belakang. Rasanya nggak pas kalau nggak lewat belakang pulang haji. Dia punya tradisi pulang lewat belakang rumah. Sehingga ketika ada yang nggak lewat pintu belakang, dikatain, dicaci, haji lu nggak sah. Padahal itu pulang lewat pintu belakang bukan rukun, bukan syarat, bukan apa-apa. Itu kebiasaan yang udah ada sebelum Islam datang. Karena haji kan udah ada sebelum Islam datang. Mereka pulang lewat pintu belakang. Akhirnya turun lagi ayat 189 Al-Baqarah juga. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ahillah, awal bulan atau bulan sabit, tentang hilal. Ada haji hilal apa? Ya, hilal. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan hilal itu penting buat patokan manusia ngitung hari. Karena banyak ibadah yang dilakukan dengan patokan itu. Di antaranya haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah satu kebajikan walaisal birru bi an ta'tul buyuta, bahwa kalian masuk rumah
min zuhuriha lewat belakangnya. Walakinnal birra manittaqwa. Tapi yang dimaksud kebajikan adalah takwanya. Birrun artinya kebaikan, orangnya disebut abror. Kalau haji yang bertambah kebaikannya disebut mabrur. Maka ayat itu bisa diterjemahkan bukanlah syarat dan ciri kemabruran haji bahwa kamu masuk rumah lewat belakang, tapi kemabruran haji dilihat dari takwa apa enggak sepulang haji itu. Ya, makanya tidak dilarang lewat belakangnya. Kemudian Allah melanjutkan ayat itu dengan waqtul buyuti min abwabiha. Masuklah rumah-rumah kalian, masukilah rumah-rumah kalian min abwabiha, lewat pintu, jangan lewat jendela. Jangan bobol dari belakang lantaran ada tradisi harus lewat belakang. Yang penting ada pintunya, lewat belakang boleh, lewat samping boleh, lewat depan boleh. Kalau yang masih mau mempertahankan tradisi harus bikin pintu di belakang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di Parung Serap kan nggak bisa, belakangnya udah rumah orang. Jadi tradisinya boleh dipertahankan selama tradisi itu tidak melanggar syariat Islam. Ya. Sama dengan walimah juga kan banyak tradisinya ya. Walimah kan artinya ngumumin anak kita nikah gitu. Walimah. Bahasa sekarangnya resepsi. Bahasa orang dulunya namanya kriaan, pesta. Dalam rangka supaya orang tahu besok-besok kalau anak kita jalan sama lanang itu memang lakinya kemarin itu udah datang begitu. Ya. Masalah mau pakai acara apa kayak itu mah urusan belakang, tradisi masing-masing. Selama tradisi itu tidak mengganggu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, mangga silahkan dilakukan. Tapi kalau ada yang tidak melakukan jangan dikatain. Kok dia cuma 3 hari tahlilannya, ya biarin. Kok dia mah nggak pakai 4 bulan itu, ya biarin. Itu mah tradisi. Yang penting isinya. Ya, isinya udah diganti apa belum? Dulu orang Jawa kalau bayen lahiran ditungguin. Itu yang nungguin pada main kartu judi. Bagus nungguin orang yang habis lahiran. Kenapa? Ntar kalau dia butuh apa-apa gampang, nggak ada yang dipanggil. Begitu. Ya, tapi isinya jangan pakai yang jelek-jelek, tapi kasih yang bagus-bagus. Mungkin bocah kumpul ngaji begitu. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena ini tadi saya dipesannya tausiah tentang perkawinan, Allah membuka ayat yang tadi saya baca dengan kata wa min ayatihi, dan di antara ayatnya. Ayat itu bisa berarti tanda. Ada hadis ayatul munafiki salasun itu ya. Ayat berarti tanda atau ciri. Ayat berarti sesuatu yang bisa dibaca, bisa tulisan, bisa bukan tulisan. Semua alam ini ayat yang bisa dibaca, dipelajari, kemudian dijadikan pelajaran. Ya, gara-gara mengkaji ayat Allah yang terbentang ini kan kita sekarang ada yang kita nggak ngelihat, tapi kita butuh tiap hari. Kuota bentuknya kayak apa itu? Ya. Tapi itu bisa ada sekarang, dulu kita baru kuota apaan sih? Kayaknya orang dulu masih bingung itu kuota. Saya juga bingung pakai mana? Pakai kuota begitu. Gara-gara orang membaca alam ciptaan Allah. Karena alam semua adalah ayat Allah. Ayat juga berarti mukjizat. Tongkat Nabi Musa itu mukjizat. Nabi Musa mukul laut ya, kemudian jadi jalanan, kemudian dia nyebrang diuber sama Fir'aun. Begitu Fir'aunnya dari tengah laut, lautnya jadi satu lagi di air lagi. Itu mukjizat ya.
onta Nabi Soleh yang keluar dari batu itu mukjizat, ayat namanya. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Wahai Soleh, tunjukkan satu ayat, satu mukjizat kalau kamu memang orang yang benar. Qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum sirbu yaumin ma'lum. Ini saya keluarin onta dari batu, kasih dia minum di tempat minum yang sama dengan kalian. Jangan dibunuh, jangan diapa-apain. Ternyata ontanya dibunuh ya. Jadi ayat juga berarti mukjizat. Makanya Nabi Muhammad gak punya ayat yang seperti itu, gak punya mukjizat seperti itu, sehingga dia rasanya agak minder sebagai nabi. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mungkin kau wahai Muhammad merasa diri rendah, hina karena orang nggak mau beriman lantaran kamu nggak punya mukjizat. Tapi kata Allah, inna sya'nunazil alaihim minas sama'i ayat. Jika sekiranya aku turunkan dari langit mukjizat, mereka tetap aja takut gara-gara begitu mukjizat turun. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Tapi begitu ajaran yang disampaikan bagaimana hidup yang benar, mereka tetap aja dia perlu nggak mukjizat. Kemudian Allah berfirman lanjutannya, awalam yarau ilal ardi kam ambatsna fiha min kulli zaujin karim. Tidakkah kau lihat bumi berapa banyak tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di situ, bermanfaat semuanya. Inna fi dzalika laayah. Itu juga mukjizat. Emang bukan mukjizat? Siapa yang bisa numbuhin pohonan? Ya, tukang pohon cuma nyiram doang, menanam nyiram. Udah disiram juga kadang-kadang orang tumbuh juga. Orang Allah nggak numbuhin. Maka mukjizat intinya adalah sesuatu yang Allah tampilkan di alam ini di hadapan kita supaya kita jadi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, istri yang kemudian jadi jodoh kita, perempuan yang kemudian Allah antarkan jadi jodoh kita, itu juga ayat. Artinya kehadiran istri buat kita dan kehadiran suami buat sang istri harus jadi ayat, harus jadi penambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya di situ harapannya Allah litas kunu ilaiha, supaya kamu jadi tenang. Kemarin mah kalau malam minggu udah betah di rumah, sekarang mah jadi betah di rumah. Kan itu jadinya ya, kemarin mah jangla apa? Ya, abur-aburan mulu, sekarang jadi tenang di rumah lantaran ada ayat yang menjadikan kita beriman, meninggalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu. Jadi istri orang yang udah menikah harus lebih beriman daripada orang yang belum nikah. Apalagi yang udah nikahnya 2 kaligus. Makin beriman. Gitu ya? Benar kan ya? Jadi ayat artinya mukjizat, yakni sesuatu yang Allah tampilkan di hadapan kita supaya kita jadi tambah beriman, tambah bertakwa, tambah tunduk patuh kepada aturan yang Allah turunkan buat kita, yakni agama Islam. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi jelas bahwa pernikahan buat orang Islam bukan sekedar menghalalkan yang haram, tapi punya tujuan mulia untuk membentuk diri kita, diri istri kita menjadi orang yang lebih baik, sehingga nanti pun akan turun dari kita berdua keturunan-keturunan yang baik. Karena kita menyadari bahwa kita adalah khalifah, kita adalah yang Allah titipkan pesan untuk merawat alam, bukan untuk ngancurin alam.
begitu banjir datang, longsor keluar, gunung gugur, ternyata banyak kayu gelondongan. Salahnya siapa itu? Makanya jelas kata Allah, zaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di muka bumi karena tangan manusia. Apakah itu benar-benar bencana? Ya bencana, tapi kan gara-gara orang yang salah memperlakukan alam. Pantas ozon makin tipis. Kita nggak merasa berutang sama puunan. Tiap hari kita napas emang dari mana? Kita tidak pernah tidak tergantung kepada alam semesta ini, karena kita adalah bagian yang tak terpisahkan dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Sesuap nasi yang kita makan hari ini, selain dimasak sama istri kita, dijual sama tukang warung, dibawa sama truk dari Kerawang ke Jakarta. Di Kerawang berapa banyak itu yang macul. Buat sepiring nasi aja kita membutuhkan jasa begitu banyak orang. Jasa premium yang ngisi tangki truk tadi kan ya, alam semesta asalnya. Jadi kita dan alam semesta adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan manusia adalah makhluk yang paling tidak dibutuhkan sebetulnya. Kalau sekarang Allah tentukan semua puhunan mati, kita sebulan lagi mati juga kayaknya mah. Dari mana kita nafas? Jangan puhunan dah. Allah tentukan bakteri-bakteri cacing yang ada di dalam tanah mati semua hari ini. Ya 6 bulan lagi kita mati karena 3 bulan kemudian puhunan kering semua. Ya, bumi nggak subur. Kalau puhunan kering, kita napas dari mana? Karena fotosintesis sinar matahari dengan. Tapi kalau saat ini Allah tentukan manusia mati semua, alam makin subur, ya enggak? Karena nggak ada yang nebang tadi. Jadi kita manusia ini makhluk yang paling tidak dibutuhkan sebetulnya. Justru kitalah yang banyak membutuhkan alam semesta. Oleh karena itu sayangi siapapun, ya, bahkan orang-orang yang mungkin kita anggap akidahnya beda, karena bukan juga kesalahan dia terlahir di Bali sehingga bapaknya Hindu, emaknya Hindu, dia jadi Hindu, kan begitu? Karena Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang telah menciptakan dan memilihkan. Ya. Emang ada yang milih lahir dari emak yang mana? Kan kagak ada. Saya kalau memilih mah dulu lahir dari Ratu Inggris supaya jadi orang kaya, kan nggak milih. Maka ketika kita memandang kita semua adalah satu kesatuan yang merupakan asalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berasal dari bumi, bumi diproses oleh Allah yang awalnya nggak ada. Masa apa awalnya? Kecuali Dia. Bahkan ruh kita adalah tiupan dari Dia, baik yang dari rahim orang Islam, rahim orang Kristen, rahim orang yang punya agama, semuanya sama, tiupan ruh Allah. Maka tegakah kita menyakiti pohon, menyakiti makhluk-makhluk lain, apalagi menyakiti orang? Karena kau adalah bagian dari diriku, dirimu adalah diriku yang lain, bagimu agamamu, bagiku kau saudara. Ya, jadi tidak ada yang tidak kita butuhkan di dunia ini sepanjang kita mau menghayati bahwa kita semua berasal dari Allah dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sering kita ucapkan ketika ada orang mati doang, biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah sebelum kita mati, sehingga begitu mati enak udah bersama Allah. Cukup ya Ustaz? Daripada kebanyakan ambak-ambakan dengan dikit kebawa pulang. Kalau kata ibu-ibu mendingan pendek tapi masuk semua.
daripada panjang masuknya separuh. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib wa nasrul mu'minin. Hadana Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.